Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawanto. You are watching Mr. Trihar Channel. Video ini adalah bagian kedua dari video yang membahas tentang degree of comparison. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas tentang pengertian dari degree of comparison dan tingkatan-tingkatan dari degree of comparison. Nah, di video kali ini kita akan membahas how to form comparative and superlative adjective. Bagaimana cara membentuk kata sifat komparatif dan superlatif. Kita mulai dari comparative adjective atau kata sifat komparatif. Comparative adjective itu bisa kamu gunakan untuk membandingkan dua benda. Jadi saat kamu membandingkan dua benda, kata sifat yang kita gunakan harus kita ubah ke bentuk komparatif. Terus bagaimana cara mengubahnya? Ada 5 aturan dasar yang kita gunakan saat mengubah kata sifat menjadi bentuk komparatif atau comparative adjective. Oke, let's check one by one. Yang pertama, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, kita cukup menambahkan er di akhir kata. Misalnya, yang pertama, ada kata short yang artinya pendek. Maka bentuk comparative adjektifnya menjadi shorter. Ditambah er di belakangnya. Sehingga artinya menjadi lebih pendek. Bagaimana dengan old yang artinya tua? Ya, betul. Older yang artinya lebih tua. Contoh yang ketiga, young yang artinya muda. Lebih muda maka menjadi younger. Kemudian fast yang artinya cepat. Bentuk comparative adjektifnya menjadi faster. Maka artinya jadi lebih cepat. Aturan yang kedua, yaitu untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, namun berakhiran dengan huruf E. Kita cukup menambahkan huruf R di akhir kata. Contohnya pada kata wise, bijaksana. Maka comparative adjektifnya menjadi wiser, lebih bijaksana. Yang kedua, large, luas. Larger, lebih luas. Safe, aman. Safer, lebih aman. Wide, lebar. Wider, lebih lebar. Aturan yang ketiga, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran huruf dengan suara konsonan, vokal konsonan. Jadi 3 huruf terakhirnya yaitu huruf konsonan, vokal konsonan. Maka kita perlu menggandakan huruf terakhirnya, baru kita tambah dengan er. Contoh, big. 3 huruf terakhir di kata big adalah huruf B, konsonan, I, vokal, dan G, juga konsonan. Maka big yang artinya besar, lebih besar menjadi bigger with double G, ya, dengan huruf G-nya digandakan. Contoh lain, thin, kurus. Thinner, lebih kurus. Hot, panas. Hotter, lebih panas. Kemudian aturan yang keempat, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari 2 suku kata, namun berakhiran dengan huruf Y. Maka huruf Y kita ubah menjadi huruf I. Kemudian ditambah dengan ER.
Contohnya lazy, malas. Berakhiran dengan y, maka lebih malas menjadi lazier. Happy, gembira. Lebih gembira, happier. Pakai i ya, bukan pakai y. Easy, gampang, lebih gampang, easier. Pretty, cantik, lebih cantik, prettier. Aturan yang kelima yaitu untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka kita menambahkan more di depan kata sifat tersebut. Contohnya expensive. Ini terdiri dari tiga suku kata yang artinya mahal. Maka lebih mahal menjadi more expensive. Comfortable. Comfortable. Tiga suku kata yang artinya nyaman. Lebih nyaman, more comfortable. Beautiful. Cantik. Lebih cantik, more beautiful. Interesting. Menarik. Lebih menarik, more interesting. Itu tadi 5 aturan untuk mengubah kata sifat menjadi comparative adjective. Bagaimana dengan superlative adjective? Mari kita bahas. Superlative adjective bisa kamu gunakan saat kamu membandingkan 3 benda atau lebih. Misalnya, ada 3 penggaris, maka kita memilih yang paling panjang atau yang paling pendek. Bagaimana cara mengubah kata sifat menjadi superlative adjective? Sama dengan comparative adjective, ada 5 aturan dasar yang kita gunakan. Aturan yang pertama, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, kita menambahkan est di belakangnya. Contohnya short, artinya pendek. The shortest, artinya paling pendek. Old, tua. The oldest, artinya paling tua. Young, muda. The youngest, artinya paling muda. Aturan yang kedua, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, namun berakhiran dengan huruf E, kita cukup menambahkan huruf S dan T di belakang kata sifat. Contohnya, wise, bijaksana. The wisest, paling bijaksana. Wide, the widest. Wide, lebar, the widest, paling lebar. Safe, aman, the safest, paling aman. Aturan yang ketiga, untuk kata sifat atau adjektif yang terdiri dari satu suku kata, namun 3 huruf terakhirnya terdiri dari konsonan, vokal, konsonan. Maka kita gandakan huruf terakhir, baru kita menambahkan est di akhir kata. Big, besar. The biggest, paling besar, dengan double G. Thin, kurus. The thinnest, paling kurus. Hot, panas. The hottest, paling panas. Aturan yang keempat, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari dua suku kata, namun berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y-nya menjadi huruf I, kemudian kita tambahkan est. Lazy, malas. The laziest, paling malas. Y-nya berubah menjadi I. Happy, senang. The happiest, paling senang. Easy, mudah. The easiest, paling mudah.
Kemudian aturan yang kelima, untuk adjektif atau kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka kita menambahkan the most di depan kata sifat tersebut. Contoh expensive, maka menjadi the most expensive. Mahal, the most expensive, paling mahal. Comfortable, nyaman, the most comfortable, paling nyaman. Beautiful, cantik, the most beautiful, paling cantik. Namun yang perlu kalian ingat, ada beberapa kata sifat atau adjektif yang memiliki bentuk tidak beraturan pada bentuk komparatif dan superlatifnya. Jadi, untuk superlatifnya tidak ditambahkan est dan komparatifnya juga tidak ditambahkan er. Ada beberapa kata yang termasuk dalam irregular form atau bentuk tidak beraturan, yaitu good, bagus. Komparatifnya bukan gooder, namun better, lebih bagus. Kemudian superlatifnya the best, paling bagus. Bad, buruk, lebih buruk, worse. Paling buruk, the worst. Far, jauh, lebih jauh, kita bisa menggunakan farther atau farther dengan huruf U. Paling jauh, farthest atau farthest. Ya. Bisa memakai huruf A, bisa memakai huruf U. Little, sedikit, lebih sedikit, less, paling sedikit, least. Many atau much yang artinya banyak, lebih banyak, more, paling banyak, the most. Untuk irregular form ini atau kata sifat tidak beraturan ini perlu kita hafalkan. Oke, bagaimana? Sudah paham bagaimana cara membuat kata sifat menjadi bentuk komparatif atau bentuk superlatif? Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.